Kita pasti sering dengar ya soal investasi saham, properti, atau mungkin bangun bisnis. Tapi, pernah kepikiran nggak ada satu investasi yang sering banget kita lupain, padahal imbal hasilnya itu nggak terbatas dan justru jadi penentu sukses atau gagalnya semua investasi kita yang lain. Apaan tuh? Jawabannya ada di dalam sini, di kepala kita sendiri, pikiran kita. Ini bukan kata-kata baru loh. Ribuan tahun lalu, seorang filsuf stoik bernama Seneca udah ngingetin kita. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Coba deh renungin, bener juga ya. Pikiran kita itu kayak sutradara film yang jago banget. Dia bisa mengubah masalah sepele jadi kelihatan kayak monster raksasa yang menakutkan. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita kabur dari penjara yang kita bangun sendiri ini? Mungkin kedengarannya berat banget ya, tapi kuncinya ternyata bukan mengubah dunia di luar sana, tapi justru membongkar penjara yang kita bangun dari dalam. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng jalan keluarnya, satu persatu. Oke, langkah pertama. Sebelum kita bisa keluar, kita harus kenal dulu sama musuhnya. Dan sering banget, musuh terbesarnya itu ya asumsi-asumsi yang selama ini kita pegang erat tanpa kita sadari. Menurut Kania Cita, sumber dari banyak penderitaan kita itu ya dari pikiran yang nggak pernah kita pertanyakan lagi. Kita bikin kesimpulan soal diri sendiri, soal orang lain, soal dunia. Dan tanpa sadar, kesimpulan-kesimpulan itu jadi jeruji besi penjara kita. Awalnya cuma asumsi kecil, lama-lama ngegelinding jadi segede bola salju masalah. Oke, jadi kita udah tahu nih musuhnya, asumsi kita sendiri. Terus gimana dong cara ngelawannya? Nah, langkah pertamanya ini yang unik. Ini bukan soal seberapa pintar kita, tapi justru seberapa berani kita. Nah, ini dia kuncinya. Pertumbuhan sejati itu ternyata bukan datang dari nambahin ilmu baru di atas tumpukan ilmu lama, tapi dari keberanian buat ngebongkar fondasi lama kita. Justru hal-hal yang kita yakin 100% benar, yang kita anggap udah harga mati, malah itu yang harus pertama kali kita pertanyakan. Jadi, harus diakui, ini sama sekali bukan proses yang gampang. Butuh keberanian yang luar biasa buat lompat, buat ngelepasin ide-ide yang udah nyaman kita pegang, terus nyoba sesuatu yang baru, bahkan ketika ada rasa takut kalau hidup kita malah jadi lebih buruk. Tapi, kalau memang itu solusinya, kenapa nggak semua orang lakuin ya? Apa sih yang sebenarnya nahan kita buat melakukan lompatan berani itu? Yuk kita lihat apa penghalang utamanya. Dan jawabannya ternyata simpel banget, rasa takut. Tapi bukan takut gelap atau takut hantu ya. Ini adalah rasa takut akan penilaian orang lain. Takut dijudge, takut dianggap aneh, atau takut dikucilkan. Nah, inilah dinding tak kasat mata yang bikin kita betah terkurung di zona nyaman. Disinilah cerita pribadi Kania jadi menarik banget. Dia tumbuh dengan sebuah kondisi yang bikin dia kurang peka sama lingkungan sosialnya. Tapi ternyata itu malah jadi semacam kekuatan supernya. Dia jadi nggak pernah takut sama penilaian orang lain. Dan ini mengubah total cara dia memandang label dan kekurangan. Ini cara berpikir yang radikal banget loh. Waktu ada yang bilang dia miskin, dia nggak tersinggung sama sekali. Buat dia, kata itu ya cuma data, deskripsi valid tentang kondisinya saat itu. Bukan sebuah aib atau serangan personal. Kekurangan, kayak misalnya nggak jago geografi, ya dia lihat sebagai informasi. Oh, berarti saya perlu belajar di sini. Bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Nah, sekarang coba deh kita jujur sama diri kita sendiri. Coba kita renungin sejenak. Berapa banyak ide keren yang akhirnya nggak pernah kita coba? Berapa banyak kesempatan emas yang kita lewatkan? Bukan karena kita nggak mampu, tapi semata-mata karena kita takut dicap gagal atau aneh sama orang lain. Dan ini membawa kita ke strategi pamungkasnya. Investasi terpenting yang bisa kita lakukan buat mengatasi semua hambatan mental yang tadi kita bahas. Saya mau pakai analogi simpel ya. Bayangin seorang pemain sepak bola profesional. Biar jadi hebat, apa dia cuma main bola di pertandingan setiap hari? Ya jelas enggak kan? Kemenangan di lapangan itu justru ditentukan sama apa yang dia lakukan jauh-jauh hari sebelum pertandingan dimulai. Mereka latihan fisik, angkat beban, lari, ngulangin teknik dasar sampai ribuan kali. Semua itu adalah fondasi. Tanpa fondasi yang kuat, strategi paling canggih sekalipun bakal percuma. Nah, logika yang persis sama ternyata berlaku buat otak kita. Inilah yang dimaksud investasi pikiran. Membangun fondasi berpikir. Jadi, angkat beban buat otak kita itu ya ini, melatih logika, penalaran, numerasi. Kita nggak bisa jadi ahli marketing atau programmer andal kalau fondasi berpikir kita lemah. Ini bukan soal menghafal fakta,
tapi soal memperkuat kapasitas mental kita. Nah, seringkali kita gagal mecahin masalah itu bukan karena kita kurang niat atau kurang kerja keras, tapi karena kapasitas mental kita emang nggak cukup buat nanganin masalah yang serumit itu. Ibaratnya, kita coba masukin 5.000 buah ke blender yang cuma muat 1 buah. Hasilnya, ya hancur, blendernya meledak. Ini bukan soal kemauan, tapi soal kapasitas. Dan kutipan dari Kania ini, jujur, bener-bener membalikan semua anggapan saya. Kita sering mikir kalau berpikir logis itu dingin, kaku, nggak pakai perasaan. Ternyata justru sebaliknya. Dengan berpikir jernih, kita bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, yang nggak cuma menguntungkan diri sendiri, tapi juga bisa melindungi dan membantu orang-orang yang kita sayang. Inilah bentuk cinta yang paling nyata. Jadi, setelah semua ini, apa langkah pertamanya? Sederhana, tapi butuh keberanian. Yuk kita mulai hari ini juga. Coba pilih satu aja keyakinan yang paling Anda pegang erat, sesuatu yang Anda anggap udah pasti benar. Terus, tanyain ke diri sendiri, gimana kalau ternyata ini salah? Jawaban dari pertanyaan simpel itulah awal dari investasi terbaik dalam hidup Anda.